Salman Al-Farisi merasakan jatuh cinta ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah menuju kota Madinah. Maka di kota inilah Salman Al-Farisi berniat untuk menggenapkan separuh agamanya dengan menikah. Saat itu diam-diam Salman Al-Farisi menaruh perasaan cinta kepada seorang wanita muslimah Madinah dan soleha yang disebut kalangan Ansor. Maka dia pun memantapkan niatnya untuk melamar wanita pujaan hatinya. Namun sayangnya ada sesuatu yang mengganjal di hati Salman Al-Farisi ketika hendak melamar. Salman Al-Farisi merasa asing karena dia adalah penduduk baru dan jelas belum mengetahui bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah dan bagaimana dengan tradisi Ansor saat mengkhitbah wanita. Demikianlah hal yang dipikirkan Salman Al-Farisi. Dia tak tahu mengenai budaya yang diterapkan di kota yang baru ini dan jelas tak bisa sembarangan tiba-tiba datang mengkhitbah wanita tanpa persiapan matang. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, yaitu Abu Darda. Ia bermaksud meminta bantuan sahabatnya, Abu Darda, untuk menemaninya saat mengkhitbah wanita impiannya. Setelah mendengar cerita sahabatnya tersebut, Abu Darda pun begitu girang. Ia pun memeluk Salman Al-Farisi dan bersedia membantu dan juga mendukung sahabatnya itu. Tak ada perasaan ragu bahkan menolak dalam diri seorang Abu Darda. Dan inilah kesempatan Abu Darda untuk membantu saudara seimannya. Setelah sebuah persahabatan yang indah itu menolong Salman Al-Farisi, maka beberapa hari kemudian ia mempersiapkan segala sesuatunya. Salman Al-Farisi pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani sahabatnya itu. Keduanya merasa begitu gembira di dalam perjalanan. Setiba di rumah wanita soleh tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh sang tuan rumah yang tak lain adalah orang tua wanita Ansor yang dicintai oleh Salman. Abu Darda pun memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Salman Al-Farisi. Ia pun menceritakan mengenai Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia dan kini telah berhijrah ke Madinah. Abu Darda juga menceritakan mengenai kedekatan Salman Al-Farisi yang tak lain adalah sahabat Rasulullah. Dan terakhir adalah maksudnya untuk mewakili sahabatnya itu untuk melamar. Mendengar itu semua, maka si tuan rumah merasa sangat terhormat. Ia senang akan kedatangan dua orang sahabat Rasulullah. Ditambah lagi karena salah satunya bahkan berkeinginan melamar putrinya. Namun hal itu tidak membuat sang ayah langsung menerimanya. Karena seperti yang dianjurkan Rasulullah, bahwa sang ayah harus bertanya bagaimana pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut. Karena jawaban itu adalah hak dari putrinya secara penuh. Sang ayah pun lalu memberikan isyarat kepada istri dan juga putrinya yang berada di balik hijabnya. Ternyata sang putri telah mendengar percakapan sang ayah dengan Abu Darda. Maka wanita muslimah tersebut ternyata juga telah memberikan pendapatnya mengenai pria yang melamarnya. Berdebarlah jantung Salman Al-Farisi saat menunggu jawaban dari balik tambatan hatinya. Tak hanya itu, Abu Darda pun menatap gelisah pada wajah ayah si gadis. Dan tak begitu lama, semua menjadi jelas ketika terdengar suara lemah lembut keibuan sang bunda yang mewakili putrinya untuk menjawab pinangan Salman Al-Farisi. Mohon maaf, kami perlu berterus terang. Kalimat itu membuat Salman Al-Farisi dan Abu Darda berdebar menanti jawaban. Ya manusiawi, karena Salman Al-Farisi dan Abu Darda hanyalah manusia biasa juga seperti kita. Maka perasaan tegang dan gelisah pun serayak menyeruak dalam diri mereka berdua. Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda juga memiliki keinginan yang sama seperti keinginan Salman Al-Farisi. Sungguh jawaban yang mengagetkan. Wanita yang didam-damkan untuk menjadi istri Salman Al-Farisi justru memilih Abu Darda, yang tadinya hanya ingin membantu pinangan sahabatnya. Takdir Allah berkehendak lain. Cinta bertepuk sebelah tangan, tetapi itulah ketetapan Allah menjadi rahasianya yang tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti pria pada umumnya, maka hati Salman Al-Farisi pasti hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan kehancuran yang teramat sangat. Tapi berbeda dengan pria lainnya,
Salman Al-Farisi merupakan pria soleh, taat, dan juga seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab, Allahu Akbar. Salman Al-Farisi girang, bahkan ia justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang sakit, ia dengan ikhlas memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. Bahkan mahar dan nafkah yang telah dipersiapkan diberikan kepada Abu Darda. Ia juga akan menjadi saksi pernikahan sahabatnya itu. Betapa indahnya kebesaran hati Salman Al-Farisi yang begitu paham bahwa cinta kepada seorang wanita tidaklah memberinya hak untuk memiliki. Sebelum lamaran diterima, sebelum melaksanakan ijab qabul diikrarkan, cinta tidak menghalalkan hubungan dua insan. Tak hanya itu, ia juga sangat paham akan arti persahabatan sejati.